Pada tanggal 4 Mei 2026, ada kapal MV Hondius yang membawa penumpang wisata dan kru untuk keperluan ekspedisi. Di sana, terdapat 7 kasus yang terdiri dari 2 kasus terkonfirmasi dan 5 kasus suspek dengan 3 kematian. Yuk kita bahas. Hantavirus adalah virus bermateri genetik RNA dalam keluarga Hantaviridae, ordo Bunyavirales. Hantavirus ini adalah virus yang cukup menarik karena cara penyebarannya yang unik. Berbeda dengan kebanyakan virus dari keluarga Bunyavirales yang membutuhkan vektor seperti nyamuk. Vektor adalah pembawa penyakit dari satu organisme ke organisme lain. Hantavirus ditularkan langsung dari hewan pengerat ke manusia, terutama melalui kotoran tikus. Meskipun demikian, sejauh ini, varian virus Hanta yang dapat menyebar dari manusia ke manusia hanyalah varian virus Andes. Ini sangat berbeda dengan varian hantavirus lainnya yang hanya bisa menyebar dari hewan ke manusia. Hantavirus menginfeksi berbagai mamalia kecil, terutama tikus, lalat, dan kelelawar. Yang menarik, pada hewan-hewan ini, infeksi hampir tidak menimbulkan gejala sama sekali. Hal ini disebabkan karena pada hewan-hewan tersebut, ia dapat memproduksi antibodi dan imun terhadap virus tersebut. Namun ketika virus ini berhasil meloncat ke manusia, ia bisa menyebabkan 2 penyakit serius. Pertama, Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome atau HFRS adalah demam berdarah dengan sindrom ginjal yang umum terjadi di Eropa dan Asia. Kedua, Hantavirus Cardiopulmonary Syndrome atau HCPS adalah sindrom kardiopulmoner dan jantung serta paru-paru yang umum terjadi di benua Amerika. Kedua penyakit ini memiliki banyak kesamaan sehingga beberapa ahli bahkan mengusulkan agar keduanya disebut saja sebagai hantavirus. Saat hantavirus ini melompat ke manusia, ia dapat terjadi penyakit serius akibat dari respon peradangan tubuh yang kuat. Inilah yang menjadi akar masalah. Bukan virus itu sendiri yang merusak, melainkan respon imun kita yang berlebihan. Ternyata, hantavirus itu sudah ada dari lama. Di Eropa dan Asia, yang dominan adalah virus penyebab HFRS. Di Amerika, yang dominan adalah penyebab HCPS dengan total sekitar 300 kasus per tahun. Yang penting diketahui adalah case fatality rate atau kematian dari HCPS jauh lebih tinggi dibandingkan dengan HFRS dengan total 30 hingga 45% kematian. Sebelum kita masuk ke aspek klinis, kita pahami dulu seperti apa virus ini secara struktural. Hantavirus berbentuk bulat dengan diameter sekitar 80 hingga 160 nanometer. Virus ini memiliki selubung lipid yang dilapisi oleh duri-duri glikoprotein yang menonjol sekitar 10 nanometer dari permukaan membran. Genom hantavirus terbagi menjadi 3 segmen RNA. Pertama, segmen small, mengkode protein nukleokapsid atau protein N. Kedua, segmen medium, mengkode prekursor glikoprotein yang nantinya akan dipotong menjadi 2 glikoprotein, yaitu GN dan GC. Ketiga, segmen large, mengkode RNA-dependent RNA polymerase atau RDRP, enzim yang bertanggung jawab untuk replikasi virus. Satu hal yang paling menarik tentang hantavirus adalah stabilitasnya. Virus ini bisa bertahan lebih dari 10 hari pada suhu ruangan dan lebih dari 18 hari pada suhu 4 derajat Celcius. Stabilitas ini sangat penting karena virus ini menyebar tanpa vektor, sehingga harus mampu bertahan di lingkungan cukup lama untuk dapat menginfeksi inang baru. Bagaimana virus ini bekerja dalam sel? Pertama, penempelan ke reseptor. Virus akan menempel pada reseptor di permukaan sel. Kedua, penempelan memicu sinyal. Penempelan virus tadi memicu sinyal di dalam sel untuk menelan virus tersebut. Ketiga, endositosis dengan bantuan protein. Virus dibungkus oleh protein untuk ditelan masuk ke dalam sel. Ada juga jalur masuk lain di mana dia langsung masuk tanpa harus dibungkus protein. Keempat, pelepasan selubung. Setelah masuk ke dalam sel, lapisan protein tadi dilepas. Kelima dan keenam, pembuatan endosom. Jadi, sel kita akan mendeteksi bahwa di dalam sel kita sekarang ada virus. Nah, sel kita akan membungkus virus itu dengan sesuatu yang disebut dengan endosom. Niatnya, endosom ini akan dibawa ke lisosom agar virus dapat dihancurkan. Namun, justru virus akan menggunakan endosom sebagai alat transportasi untuk bergerak sebelum dia dihancurkan. Ketujuh, inilah di mana virus akan tumpah keluar. Kedelapan, replikasi. Materi genetik virus atau RNA itu mulai digandakan dan dibaca untuk membuat bagian-bagian virus baru. Tanda tanya di gambar artinya para ilmuwan belum 100% yakin urutan persisnya bagaimana. Kesembilan, pertunasan. Bagian-bagian dari virus ini dirakit menjadi virus baru yang utuh. Perlu diingat bahwa hasil dari proses ini adalah virus yang sangat banyak sekali. Ke-10, keluar dari sel. Virus-virus ini akan dibawa keluar sel.
sekarang kita masuk ke bagian klinis. Mari kita mulai dengan HFRS. Setelah masa inkubasi 2 hingga 6 minggu, HFRS klasik berkembang melalui 5 fase. Fase pertama, febrile. Pasien mengalami demam tinggi mendadak, sakit kepala, mual, muntah, nyeri perut, dan nyeri punggung. Pada fase ini, sudah mulai terjadi penurunan trombosit. Kedua, hipotensif. Tekanan darah turun, lalu bisa terjadi pendarahan ringan seperti mimisan. Ketiga, oligurik. Penurunan produksi urin, peningkatan keratinin, hipertensi, dan kemungkinan edema paru. Kematian sering terjadi di bagian sini. Keempat, diuretik. Produksi urin meningkat drastis, fungsi ginjal mulai membaik. Kelima, konvalesen. Fase pemulihan yang bisa berlangsung beberapa minggu hingga bulan. HCPS memiliki perjalanan yang lebih cepat dan dramatis. Perjalanannya terbagi dalam 2 fase utama. Pertama, fase prodromal yang bisa berlangsung hingga 2-7 hari. Di sini, pasien mengalami demam, sakit kepala, menggigil, nyeri perut, muntah, diare, dan nyeri sendi. Kedua, fase kardiopulmoner yang bisa berlangsung 2-4 hari. Ini adalah fase kritis yang muncul mendadak dengan batuk, sesak napas, dan tekanan darah rendah. Dalam hitungan jam, bisa terjadi gagal napas atau syok jantung. Sebagian besar kematian terjadi dalam 24 jam pertama setelah masuk rumah sakit. Nah, sebelum terjadinya kematian, dokter harus segera menjustifikasi penyakit pasien bila terjadi 4 gejala ini. Pertama, pasien tinggal atau berpergian ke daerah endemik dalam 5-50 hari sebelumnya. Kedua, mengalami demam lebih dari 48 jam dengan sakit kepala dan gejala saluran cerna. Ketiga, trombosit sangat rendah. Keempat, batuk, sesak, atau mungkin bahkan gagal ginjal akut. Setelah itu, dokter bisa menjustifikasi apakah pasien terkena virus hanta atau bukan dengan 3 cara. Pertama, serologi dengan cara mengecek antibodi IgM dan IgG. Kedua, real-time PCR dengan cara mendeteksi RNA dari pengubahan RNA menjadi DNA terlebih dahulu. Ketiga, diagnosis presumtif berdasarkan hapusan darah tepi. Tidak ada terapi antivirus atau imunomodulator untuk penyakit hantavirus. Artinya, keselamatan pasien sangat bergantung pada diagnosis awal. Setelah sembuh dari fase akut, pasien hantavirus tidak selalu kembali normal. Setelah HFRS, pasien terdeteksi sering mengalami kelelahan, gangguan fungsi ginjal dan paru, kencing yang mengandung protein, dan disfungsi hormonal. Untuk HCPS, pasien biasanya akan mengalami disfungsi paru-paru.